Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua yaitu nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat jasmani dan rohani. Dan tak lupa juga marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern kali ini. Yang terhormat kepada Bapak Mujibur Rahman MSI selaku dosen mata kuliah pendidikan moderasi Islam, dan yang saya hormati teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nazar Imaduddin Sangki, NIM 21411040206. Izin untuk mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Langsung saja. Yang pertama, mengapa perlu ada moderasi Islam? Yang pertama ada definisi pendidikan moderasi Islam. Secara bahasa, wasatiyah atau moderasi berasal dari akar kata wasat yang memiliki beragam makna, antara lain di tengah-tengah, berada di antara dua ujung, adil, yang tengah-tengah, atau yang sederhana, atau biasa-biasa saja. Kata wasat juga berarti menjaga diri, bersikap ifrat dan tafrid. Dalam kitab Mu'jam Al-Wasit, kata wasatan bermakna adulan dan khiyaran, yaitu sederhana dan terpilih. Makna yang sama juga dikeluarkan oleh Ibnu Ashur, bahwa kata wasat berarti sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua ujung dengan ukuran masing-masing sebanding. Adapun makna wasatiyah secara istilah adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal-hal tertentu. Kalimat umatan wasata dalam surat Al-Baqarah ayat 143 bermakna umat yang adil dan terpilih atau pilihan. Artinya umat Islam adalah umat yang sempurna agamanya, paling baik akhlaknya, paling utama amalnya, umat yang sempurna dan adil yang menjadi saksi bagi seluruh manusia di hari kiamat nanti. Umatan wasatan adalah umat pilihan yang adil, terbaik, dan memiliki visi meluruskan atau hanif. Karenanya umat Islam yang memiliki sifat wasatiyah tidak suka hal-hal ekstrim, baik kanan maupun kiri. Tidak hanya menghiraukan materialisme dan meninggalkan spiritualisme, tidak mengabaikan kehidupan rohani dan meninggalkan jasmani. Tidak hanya mementingkan kepentingan individu dan melupakan kepentingan sosial. Itulah sejatinya Islam wasatiyah. Istilah wasatiyah juga memiliki pemahaman lain yang sangat banyak, karena memang Al-Quran menyebut kata tersebut atau seakar dengannya berkali-kali. Antara lain bermakna al-adil atau keadilan. Keadilan menjadi salah satu sifat yang sangat dibutuhkan oleh manusia, khususnya jika terkait dengan persaksian satu hukum atau perkara. Tanpa kehadiran saksi yang adil, makna kesaksiannya tidak dapat diterima. Keadilan seorang saksi dan keadilan hukum menjadi harapan besar masyarakat. Makna ini, pemaknaan istilah wasatiyah dengan adil sebagaimana Nabi menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 143 dengan makna adil. Adil adalah berada pada posisi antara pihak-pihak yang bertikai dengan menjauhi condong kepada salah satu pihak, memberikan hak-hak kedua belah pihak secara seimbang, tidak berat sebelah, dan tidak mengkhianati salah satu pihak. Wasatiyah juga bermakna istiqomah atau lurus, dalam artian lurus dalam manhaj berpikir dan bertindak, atau sirat al-mustaqim.
jalan yang benar yang terletak di tengah, jalan yang lurus dan jauh dari maksud yang tidak benar. Karena itu Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa meminta agar supaya senantiasa berada pada jalan yang lurus, jalan yang terhindar dari jalurnya orang-orang yang diberkahi oleh Allah atau Yahudi, dan bukan pula jalur orang-orang yang berbuat sesat atau Nasrani. Kata wasatiyah juga bermakna kebaikan atau terbaik. Islam wasatiyah adalah Islam yang terbaik. Kalimat seperti ini sering digunakan orang Arab untuk memuji seseorang sebagai yang memiliki nasab terbaik di dalamnya, untuk menyebutkan bahwa seseorang tersebut tidak berlebihan dalam keberagaman atau tidak mengurangi ajaran agama. Kata wasat ada kalanya menjadi sifat bagi umat manusia, seorang kolektif atau ummah, dan menjadi sifat bagi individu. Wasiatil ummah adalah predikat terbaik, adil dan kedamaian yang dimiliki umat Islam. Sedangkan wasiatul fardi adalah seseorang yang berdiri pada posisi di tengah dalam segala urusan, dengan mengambil yang paling utama, paling baik dan seimbang. Yang kedua itu ada tujuan dan manfaat moderasi Islam. Visi atau tujuan pembuatan kebijakan penguatan moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Manfaat dari moderasi Islam itu sendiri adalah untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yakni dengan mengedepankan moderasi beragama, menghargai keragaman tafsir, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan tidak kekerasan. Referensi terlampir. Selanjutnya ada landasan normatif moderasi Islam. Menurut Sholihul Huda MFIL, dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya atau biasa disebut dengan UM Surabaya, menjelaskan ada 3 landasan kenapa tema moderasi dipilih dalam acara pelatihan mubalik moderat PWPM. Yang pertama adalah landasan normatif yang bersumber dari Al-Quran, surat Al-Imran ayat 110. Menjadi khair ummah atau umat yang baik itu salah satu indikatornya adalah bisa menjadi umatan wasotan, papar pria asal Lamongan ini. Kedua, lanjut dia adalah landasan sosiologis. Dijelaskan tema moderasi ini dipilih oleh Muhammadiyah karena melihat secara sosial ada kelompok masyarakat yang sangat ekstrim ke kanan atau radikalisme dan ekstrim ke kiri atau liberalisme. Nah, Muhammadiyah mengambil pilihan moderasi, tidak mengambil ekstrim ke kanan ataupun ekstrim ke kiri, ujarnya. Ketiga, sebut dia adalah landasan organisator atau organisatoris. Solik menyebutkan salah satu poin penting hasil Muktamar Muhammadiyah di Makassar adalah bisa menyebarkan gagasan tentang moderasi Islam. Karena itulah pemuda Muhammadiyah memiliki tanggung jawab untuk ikut menyebarkannya. Salah satunya melalui pelatihan mubaligh moderat ini, ungkapnya. Referensi terlampir. Selanjutnya adalah landasan historis moderasi Islam. Secara historis, tak ada satupun referensi yang kuat yang mengatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara zaman dahulu adalah dengan cara destruktif
Begitu pula tak ada sumber-sumber valid yang menyebut bahwa Islam di Nusantara identik dengan kemarahan. Justru sebaliknya, para wali songo menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan damai sembari merawat tradisi dan mengajarkan banyak hal. Singkat kata, sejarah Islam di Nusantara telah mengalami pergumulan dengan lokalitas yang beragam. Ia hadir bukan untuk mendobrak atau membabat habis tradisi dan budaya lokal yang ada, melainkan coba untuk berdialektika dengan konteks di mana ia berada. Oleh karena sifat fleksibelnya itu, ia mampu bertahan dan berkembang sehingga memunculkan corak keislaman baru yang khas dan tidak ada di belahan dunia manapun. Dengan demikian, buku yang ditulis oleh dosen-dosen muda dari berbagai disiplin keilmuan ini layak diapresiasi. Tidak hanya bagi para akademisi ataupun mahasiswa, melainkan juga semua lapisan masyarakat di Indonesia. Sebab gagasan moderasi Islam sesungguhnya sebuah ikhtiar merawat kebinekaan Indonesia tanpa harus mencabut tradisi dan kebudayaan yang ada. Moderasi Islam adalah ruh dari Islam Nusantara yang tidak sama dengan Timur Tengah atau dimanapun tempatnya. Referensi terlampir. Selanjutnya ada prinsip-prinsip moderasi Islam. Uraian dari pakar dapat disimpulkan bahwa prinsip moderasi Islam atau wasatiyah adalah keseimbangan dalam segala persoalan hidup dunia dan ukhrawi yang selalu harus disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami. Dengan demikian, ia tidak sekedar menghidangkan dua kutub lalu memilih apa yang di tengahnya. Wasatiyah adalah keseimbangan yang disertai dengan prinsip tidak berkekurangan dan tidak juga berkelebihan. Tetapi pada saat yang sama, ia bukanlah sikap menghindar dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab. Sebab Islam mengajarkan keberpihakan pada kebenaran secara aktif tapi dengan penuh hikmah. Keberpihakan pada hak atau kebenaran dalam semua situasi yang silih berganti di setiap waktu dan tempat. Wasatiyah yang menjadi ciri ajaran Islam adalah keseimbangan antara ruh dan jasad, dunia dan akhirat, agama dan negara, individu dan masyarakat, ide dan realitas, yang lama dan yang baru, akal dan akal atau teks keagamaan, agama dan ilmu, modernitas dan tradisi, dan seterusnya. Dengan demikian, wasatiyah atau moderasi bukanlah satu resep yang telah tersedia rinciannya, melainkan upaya terus-menerus untuk menemukan dan menerapkannya. Nah, sekali lagi, karena sulitnya menghidangkan definisi wasatiyah secara baik dan tepat, maka banyak ulama yang berusaha menghidangkan ciri-cirinya pada aneka aspek ajaran Islam, sehingga jika ciri tersebut tidak terwujud dalam aktivitas yang sedang dimaksud, maka nilai wasatiyah yang diterapkannya berkurang sebanyak kekurangan ciri-ciri tersebut dalam aktivitasnya. Kalau kita sepakat bahwa Islam adalah moderasi, yakni seluruh ajarannya bersifat moderat, maka dengan mempelajari ajaran Islam secara seksama, kita akan menemukan gambaran umum tentang akibat modernisasi itu. Secara singkat, kita dapat merangkum ajaran Islam pada 3 hal pokok. Yang pertama itu ada akidah, iman atau kepercayaan. Yang kedua itu syariah atau pengamalan, ketetapan hukum yang mencakup ibadah ritual dan non ritual. Yang terakhir itu ada budi pekerti.
Pembagian ini sebagaimana penulis kemukakan dalam buku Islam yang saya anut pada hakikatnya merupakan pembagian teoritis dalam konteks keilmuan dan kebutuhan teknis pengajaran, bukan dalam konteks pengalaman ajaran Islam. Pembagian teknis keilmuan ini kalau tidak disadari tujuannya dapat menimbulkan kesalahpahaman yang mengantar pada pemilahannya dalam pengamalan. Padahal dalam pengamalannya ketiganya akidah, syariah, dan akhlak harus menyatu. Yang terakhir yaitu penutup. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan pada hati teman-teman semuanya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.